Indonesia yang pemimpinnya tidak lagi berpura-pura dengan kemunafikan seperti hari ini ya Tuhanku. Indonesia yang tidak menyanyiakan rakyatnya yang lebih tertindas dan tereksploitasi. Si kaya menekan si miskin, si pintar membodohi si bodoh, saudaraku. Izinkan kami ingin memperbaiki ini. Ini tetap kita. Kita tidak bermain-main. Kita ingin memberikan gambaran kepada rakyat Indonesia. Bolehlah jenuh, bolehlah tidak percaya kepada institusi-institusi resmi, tapi janganlah menghilangkan arti keadilan partai politik. Karena komitmen kita dalam sistem ketatanegaraan yang demokrasi, posisi partai politik itulah yang menjadi canggah tiang pilarnya demokrasi. Kita ingin perbaiki demokrasi kita, memang tetap demokrasi, tapi demokrasi bukan untuk demokrasi. Nonsen itu demokrasi untuk demokrasi, tapi demokrasi adalah untuk kesejahteraan, untuk keadilan dan kebangkitan kita sebagai bangsa Indonesia. Kami ingin berjuang di sana, kami ingin melakukan upaya-upaya karena itu, dan untuk itu semuanya kami memerlukan alat. Maka memang kita katakan kita berjuang dengan pamrih. Nasdem tidak suka dengan sikap kepura-puraan. Karena inti daripada gerakan perubahan restorasi ini dimulai oleh diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu adalah merubah model sikap kebiasaan-kebiasaan yang buruk ke arah yang lebih baik. Maka sikap yang penuh dengan kepura-puraan harus mulai segera kita rubah menjadi sikap yang penuh dengan terus terang. Untuk itulah Nasdem ingin menyatakan kami berjuang dengan pamrih, bukan tanpa pamrih. Tapi pamrih yang diperjuangkan oleh Partai Nasdem dan kader-kader Partai Nasdem ini tidak berhenti pada dirinya pribadi, keluarganya pun tidak berhenti di situ, masyarakatnya tidak berhenti di situ, partainya pun tidak berhenti di situ, tapi berhenti pada kepentingan nasional interest bangsa Indonesia. Kita mau berhenti di sana, pamrih kita. Dan itulah amanat cita-cita proklamasi yang dikatakan dan digagas oleh Bung Karno. Dan lihatlah betapa indahnya konsepsi gagasan kebangsaan yang luar biasa itu. Lihatlah ketika kita membaca dengan seksama tidak hanya teks proklamasi. Lihatlah kita membaca dengan seksama preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kita bukan hanya berhenti kepada interest nasionalisme semata-mata, tetapi sudah berpikir dengan visioner yang lebih tinggi, nasionalisme for internasionalisme itu sendiri, saudaraku. Itu pikiran-pikiran yang visioner, pikiran-pikiran yang besar. Tetapi hari ini bangsa ini sudah habis semuanya dengan itu. Cukup dengan pencitraan diri, maka semakin tolonglah rakyat yang bodoh ini, saudaraku semuanya. Pemimpin-pemimpin yang mabuk tidak bukan dengan otot yang disingcingkan dengan baju bekerja keras, ada hati, ada kejujuran. Pasang iklan cukup, dia pikir selesailah permasalahannya menjadi pemimpin dan syukur-syukur menjadi pemimpin bangsa, jadi terpilih jadi presiden negeri ini. Inilah karakter bangsa kita hari ini. Mudah terpengaruh, mudah menyanjung-nyanjung seakan-akan orang itu paling hebat. Angin tidak, hujan tidak, tiba-tiba dia jadi orang hebat di negeri ini. Dan mudah juga untuk menjatuhkan dia seketika, langsung menyatakan sudah tidak perlu kita pakai lagi, sebaiknya kita tendang dia jauh-jauh. Pendulum ekstrim kiri, pendulum ekstrim kanan ini penyakit bangsa pada hari ini. Maka sikap memperjuangkan kebulatan tekad dan pemikiran-pemikiran yang ada pada kita, yang kita yakini dengan militansi yang tinggi, tetaplah berporos pada sikap bijak, moderat, tidak ekstrim ke kiri maupun ke kanan. Dan itulah dasarnya semangat dan nilai perjuangan Partai Nasdem, saudara. Saudara, para caleg Partai Nasdem saya banggakan. Jawa Timur, provinsi yang strategis, ada 38 kabupaten dan kota. Pemilihnya pada tahun 2014 nanti lebih daripada 30 juta sedikit. Tepatnya kalau pemilu Pilgub yang
ada datanya 32 juta. 99.200 TPS. Saya hanya berharap pada saudara. Yang saya tahu, para tokoh yang telah memberikan konsideran arti kehadirannya dengan tekad, dengan semangat, ikut di dalam barisan arus perolahan di Partai Nasdem ini, relatif Jawa Timur cukup memadai, baik untuk pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota. Itu penilaian saya. Berarti kita sudah ada modal pertama. Modal pertama telah kita miliki. Ya kan? Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi pada Khofifah. Baik, silakan Saudari Khofifah. Mbak Khofifah ini juga adalah Ketua Bagian Urusan Perempuan Organisasi Kemasyarakatan Nasional Demokrat. Jadi kalau mau pilih itu barangkali akan lihat Khofifah atau Bambang DH, karena yang hadir di sini antara dua itu aja kan. Baiklah saudara, 38 kabupaten dan kota yang memang kita melihat di sini, kalau bisa saya katakan khusus saya sorotin kepada caleg-caleg DPR pusat. Ada 87 kursi yang tersedia. Bolehlah saya mengharap dengan kekuatan sinergi kita keseluruhan